Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Silvia Indriani, NPM 231000199 dari kelas E, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan. Saya di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan makalah yang saya buat, yaitu mengenai tentang ISIS. ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, adalah organisasi ekstremis Islam yang lahir pada tahun 2013. Tujuannya adalah mendirikan negara Islam di wilayah Irak dan Syria, menerapkan interpretasi radikal dari hukum Islam. Dalam sejarahnya, ISIS dikenal dengan tindakan kekerasan, termasuk serangan teroris, pengejaran etnis minoritas, dan penghancuran warisan budaya. Organisasi ini telah menjadi ancaman global dan mendapat perhatian masyarakat internasional karena tindakan terorismenya. ISIS, atau yang juga dikenal dengan nama Negara Islam Irak dan Syam, NIIS, adalah kelompok militan ekstremis dan bekas proto-negara tidak diakui yang mengikuti doktrin hijadisme Salafi. ISIS didirikan pada tahun 2013 oleh Abu Bakar al-Baghdadi, dan pada puncaknya, ISIS menguasai wilayah yang luas di Irak dan Syria. ISIS memiliki tujuan untuk mendirikan negara Islam yang berdaulat di wilayah Irak dan Syria. ISIS juga mengklaim sebagai khalifah yang sah, dan mereka menerapkan hukum Islam yang ketat di wilayah yang mereka kuasai. Sejarah ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, sebuah organisasi yang menjadi perhatian dunia karena tindakan radikal yang mengancam perdamaian global. ISIS berusaha mendirikan negara Islam di Irak dan Syria dengan menebarkan propaganda melalui media sosial, menarik dukungan dari umat Islam di berbagai negara. Kemampuan teknologi informasi dan globalisasi menjadi faktor penting dalam perkembangan ISIS sebagai gerakan tradisional. ISIS menurut Al-Quran, Surat Al-Anfal ayat 61, menjelaskan, dan jika mereka condong pada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ayat ini memerintahkan umat Islam untuk menerima tawaran perdamaian dari musuh jika musuh tersebut condong kepada perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan perdamaian dan toleransi. ISIS menurut Al-Hadis, dari Walid dan Rishid, dari Ibnu Lailah, dari Abi Qabil, dari Abu Ruman, dari Abi bin Abi Thalib, beliau mengatakan, apabila kalian telah melihat bendera-bendera hitam, tetaplah di tempat kalian dan jangan gerakan tangan dan kaki kalian. Kemudian akan berkuasa sekelompok orang yang lemah akalnya, tidak teranggap, hati mereka seperti potongan besi. Mereka penduduk daulah atau menguasai banyak daerah, tidak memenuhi janji. Mereka mengajak menuju kebenaran, padahal mereka bukan pemilik kebenaran. Nama mereka berawalan kunyah, identitasnya tidak jelas, dan nisbah mereka kepada desa, rambut mereka terjuntai seperti rambut wanita, hingga terjadi sengketa di antara mereka. Kemudian Allah mendatangkan kebenaran melalui orang yang Dia hendaki. Menurut pendapat para ulama dan MUI, ISIS adalah kelompok teroris yang telah menyimpang dari ajaran Islam. Mereka telah melakukan berbagai tindakan keji yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti membunuh orang yang tidak bersalah, melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, dan merusak tempat-tempat ibadah. Menurut peraturan undang-undang atau menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, ISIS dikategorikan sebagai organisasi teroris. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mendefinisikan organisasi teroris sebagai organisasi yang melakukan tindak teror atau mendukung serta menyembunyikan tindakan teror. Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan bahwa organisasi teroris dilarang di Indonesia. Serta menurut pendapat pribadi saya, ISIS adalah organisasi teroris yang telah melakukan banyak tindakan kekerasan dan kekejaman yang menargetkan warga sipil, termasuk pembunuhan massal, penyiksaan, dan pengusiran etnis. Saya mengutuk segala bentuk terorisme dan kekerasan. Sikap yang dianjurkan terhadap ISIS adalah penolakan terhadap ideologi dan tindakan kekerasan mereka. Kelompok teroris dengan ideologi radikal yang telah menimbulkan ancaman global melalui tindakan kekerasan dan terorisme. Untuk mencegah penyebaran dan memerangi ISIS, diperlukan kerjasama internasional yang kuat, penanganan akar penyebab konflik di wilayah terdampak, upaya pencegahan radikalisasi, serta pendidikan dan dialog antar agama. Kita juga harus terus meningkatkan keamanan siber untuk mengatasi propaganda online dan menggunakan pendekatan holistik dalam memerangi ancaman ini. Kewaspadaan global dan tindakan bersama sangat penting untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia dari ancaman dihadirkan oleh kelompok seperti ISIS. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.